Jadi suatu studi yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Video presentasi Ini dalam arti luas yaitu studi ilmiah morfologi tubuh manusia yang berkaitan tentang bagian manusia dari molekul ke tulang berinteraksi untuk membentuk suatu kesatuan yang fungsional terdiri dari berbagai sistem organ yang bekerja saling melindungi untuk menjaga keberlangsungan hidup. Setiap sistem organ memiliki struktur dan fungsi yang berbeda, namun sifatnya saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan dalam proses fisiologi. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi organ dan sistem organ, bagaimana organ itu bekerja untuk mendukung kehidupan. Menurut Bloom tahun 1994, manusia mempunyai 9 sistem organ, yakni sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem ereksi, otak atau gerak, lalu sistem reproduksi, sistem saraf, dan sistem integumen dan sistem endokrin. Di sini kita mulai dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini otak itu berfungsi menyusun sistem saraf pusat yang mengendalikan sebagian besar gerakan, perilaku, dan semua fungsi pada tubuh. Lalu di belakangnya juga ada otak, itu ada dua, yaitu otak dan otak kecil di belakang sini yang kecil. Lalu yang kedua ke bawah kita ke paru-paru. Ini paru-paru dipasang di sini di bawah. Paru-paru ada dua, yaitu di paru-paru yang kanan dan paru-paru yang kiri. Yaitu untuk menyuplai oksigen yang didistribusikan ke seluruh tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Lalu ada jantung di sini di dalam paru-paru. Di sini ada dua bilik jantung, yaitu bilik kanan dan bilik kiri. Jantung itu berfungsi untuk memompa darah beroksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, lalu memompa darah ke yang terdeoksigenisasi ke dalam paru-paru. Jadi pernafasan itu nanti menggunakan paru-paru. Jantung napas. Lalu di sini ada hati. Hati itu untuk memecahkan racun, menghasilkan hormon, protein, dan biokimia, lalu mengatur penyimpanan glikosigen, yaitu letaknya di bawah paru-paru di sini. Nah, di sini ya. Lalu di sebelah hati itu ada yang namanya lambung. Di sini letaknya. Lambung itu untuk menyimpan makanan sementara dan memecahkan makanan, memilah zat berbahaya, menyerap zat yang baik untuk tubuh. Letaknya di bawah hati, di samping sini. Lalu juga ada limpa ini, Pak sebelah.
untuk menyaring darah, yaitu menyimpan cadangan darah cadangan, terus mengatur ulang zat besi, mensintesis antibioksida dan menghasilkan dan menghilangkan bakteri. Ini ya, terus ditutupi oleh lambung. Terus di dalam sini di bawahnya juga ada yang namanya pankreas. Pankreas yaitu menghasilkan iulin, insulin dan glikogen, mengeluarkan enzim, lalu yang membantu menyerap nutrisi dari usus kecil. Ini namanya pankreas ya, yang warna ungu ini. Lalu di bawahnya ada ginjal. Ginjal itu bentuknya seperti kacang. Yang satu, yang sebelah kanan itu lebih tinggi dari sebelah kiri untuk membuang limbah di tubuh, terus mengatur retensi natrium dan air, menyaring darah dan menghasilkan urin dan hormon. Letaknya di sini, di belakang. Yang satu letaknya lebih tinggi dari yang kiri. Lalu setelah ginjal juga ada yang namanya, sini ada usus. Usus ini ada dua, yaitu usus besar dan usus kecil. Usus besar dilakukan proses pencernaan. Usus kecil itu untuk menyerap pertama kali setelah lambung masuk ke usus kecil, lalu setelahnya ke usus besar. Setelah ke usus besar, lalu masuk ke rektum, lalu masuk ke anus. Usus besar itu usus halus terdiri dari ini, yang atas namanya duodenum, lalu yang sini samping sini jejunum, lalu ada ileum yang kecil sini, berfungsi untuk menyerap nutrisi, terus karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral ke dalam darah nantinya. Lalu masuk ke usus besar. Setelahnya usus besar ada untuk menyerap air dan elektrolit dan membentuk fases. Lalu ada anus yang di bawah sebagai jalan keluar sisa makanan yang sudah dibentuk menjadi feses. Pertama pada manusia, di sini ada otak. Di sebelah sini bisa dilihat. Fases. Apa sih? Feses. Feces? Ya, seperti itu. Jadi jalannya itu jalan pencernaan. Ini
menyampaikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Yang pertama ada otak. Jadi otak itu terdiri dari dua bagian, ada otak besar dan juga ada otak kecil. Sensori. Sama kalau otak kecil itu untuk mengatur koordinasi gerak dan juga keseimbangan. Terus ada satu lagi bagian yaitu batang otak. Di belakang lambung dan di depan tulang belakang. Paling belakangnya. Iya, paling belakang ini batang otak itu fungsinya untuk mengatur fungsi dasar seperti peredaran darah sama denyut jantung. Yang kedua ada jantung. Iya, jantung di sini ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada paru-paru. Fungsinya untuk mensuplai oksigen untuk didistribusikan ke seluruh tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Didistribusikan ke seluruh tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Paru-paru ini terdiri dari dua paru-paru kanan yang terdiri dari 3 belah dan paru-paru ini yang terdiri dari dua belah atas dan bawah. Selanjutnya hati. Limpa. Ya, pankreas itu untuk menghasilkan enzim pencernaan. Terdiri dari fase, emilase, dan Tadi dari ginjal itu kan, ginjal itu kan yang apa sih ya? Dia yang menghasilkan urin dan juga hormon. Dan dari ginjal ini akan tumbuh ke kandung kemih. Di kandung kemih itu yang bakal nampung urinnya itu bedanya kapasitasnya itu sekitar 400 sampai 600 mili. Nah dari kandung kemih nanti kalau misal udah full kan kita kayak tipis gitu kan, ada rasa kayak gitu. Nah nanti bakal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok terakhir dengan saya sendiri Satu Latifah. Saya Sofia Imarika Nisa. Saya Isra Jani. Dan saya Evita Eka Sematani. Otak pertama otak besar dan otak kecil. Otak besar di depan, otak kecil yang di belakang. Berfungsi untuk mengendalikan sebagian besar perilaku dan semua fungsi pada tubuh. Jadi gerakan yang kita lakukan itu dari atas dasar kendali otak. Terus ada dada manusia. Gue jadi dipasang dulu nah. Ini jantung berbentuk menuju terbalik atau Kucai beng. paru ke seluruh tubuh dan memompa darah teroksigenisasi ke dalam paru-paru. Jadi yang jeduk-jeduk yang deg-degan itu jantung karena lagi menyumbang rongga dada, dilindungi tulang rusuk dan menapik jantung.
Kita pakai mangai. Fungsi berfungsi untuk mensuplai oksigen untuk didistribusikan ke seluruh tubuh, yaitu mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Memecah racun, menghasilkan hormon, protein, dan biokimia pencernaan, yaitu mengatur penyimpanan glikogen. Dan mensintesis antibodi, yaitu menghilangkan bakteri. Lanjut, yaitu pankreas. Pankreas ini terletak di belakang lambung yang berfungsi untuk membantu pencernaan dan Menghasilkan insulin dan glikogen, yaitu mengeluarkan enzim yang membantu menyerap zat yang baik untuk tubuh. Selanjutnya, next. Ginjal. Ginjal ini terletak di ujung bawah tulang rusuk di kedua sisi tulang belakang. fungsinya untuk membuang limbah di tubuh, mengatur reaksi natrium dan air, menyaring darah, menghasilkan protein dan hormon. Selanjutnya, ini terletak di rongga perut bawah antara lambung dan usus. Ada usus pertama, usus dan usus besar. Usus besar yang hitam ini usus besar ya. Sebagai organ dari mulai otak, jantung, paru-paru, hati, limpa, pankreas, lambung, ginjal, usus besar, halus dan anus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kameramen Bu. Ginjalnya sama loro kabeh. Nyanyi lampu lo cara ini. Ini nyantai kapan? Tisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan hasilnya yaitu yang pertama ada Yang pertama itu ada otak. Nah, di dalam otak itu ada yang namanya otak besar dan otak kecil. Nah, untuk otak besar itu berfungsi untuk mengatur kesadaran, gerak sadar dan sensori. Sementara otak kecil itu berfungsi untuk mengatur koordinasi gerak dan keseimbangan. Nah, selanjutnya Selanjutnya ada jantung yang berfungsi sebagai memompa darah ke paru-paru atau sirkulasi pulmoner ke seluruh tubuh, sirkulasi sistemik. Kemudian ini jantungnya di sini. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru itu berfungsi sebagai tempat